Jadi kita tadi semuanya nangis ya. Nangisnya tadi macam-macam loh. Nangisnya ada yang kebayang, aku dulu kok nggak seperti itu. Kok dulu nggak kenal Qubul Mustafa ya. Yang bisa bikin kita jadi terenyuh begitu. Ada kalanya yang jadi ingat orang tua kita. Ya, yang ingat saat-saat ya Allah, dulu aku juga merasakan yang sama loh. Ketika mau menikah, mau minta restu itu takutnya setengah mati. Itu bagi yang kenalan dulu, tapi yang agak-agak seperti saya, restunya duluan daripada maunya. Tapi alhamdulillah ini dibarengi dengan kemauan keduanya. Jadi calon mempelai perempuan telah memilih calon suaminya, dan alhamdulillah gayung bersambut direstui oleh kedua orang tuanya. Subhanallah. Saya tadi nangisnya juga begitu. Ya Allah, coba dulu aku juga seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi bukan berarti nangisnya tadi karena melihat jadi terenyuh saja, bukan. Karena saya dulu kok pakai dipaksa-paksa sampai ngambul-ngambul 3 bulan. Nggak taunya anaknya banyak juga. Ya, jadi itulah uniknya pernikahan. Jadi kembali kepada keluarga ini, bahwa Allah itu sebagaimana wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'alakum ya Allah sampai lupa. Warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah itu jodohkan kita, pasangkan kita itu dengan sama-sama jenis. Yang dimaksud di sini sama-sama jenis bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya adalah sama-sama jenis manusia. Jadi kalau ada pernikahan kok beda jenis, artinya bukan sesama manusia, maka itu tidak ada sah adanya. Jadi tidak sah. Jadi contoh, saya menikah dengan siluman A, siluman B, itu juga tidak diakui, nggak tercatat, itu juga di KUA. Maka sudah dijelaskan. Itu kan yang ada di film, ada di Rahasia Ilahi begitu kan? Ada pernikahan dengan siluman ular, ada pernikahan dengan siluman apalah monyet dan lain sebagainya. Itu kan hanya di film. Itu biar kita memberikan imajinasi, jadi kita berhalusinasi. Padahal sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa yang namanya pernikahan Allah itu pasangkan kita dari jenis kita sendiri. Maksudnya karena kita jenis manusia, maka pasangan kita pun juga jenis manusia. Dan di dalamnya Allah berikan rasa kasih sayang, di dalamnya Allah berikan rasa cinta. Tujuannya untuk apa? Biar kita damai di dalamnya, biar kita tentram bersamanya. Jadi kalau pernikahan ternyata di dalamnya itu tidak ada rasa kasih sayang, pernikahan itu di dalamnya tidak ada rasa cinta, maka kita boleh memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan itu. Karena apa? Karena tujuan aslinya untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, untuk mendapatkan ketenangan batin, tidak ada. Karena sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberinya pasangan itu, diberinya kasih sayang, diberikan kemudian juga rasa cinta, sekali lagi untuk mendatangkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kenapa kok seperti itu? Ya kalau hatinya tenang, jiwanya bahagia, maka otomatis ibadah juga mudah. Karena tujuan akhir daripada pernikahan itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menikah ini diperintahkan oleh Allah. Menikah ini diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, ya kepada para pemuda, menikahkah kamu. Kalau kamu masih miskin, jangan khawatir. Di dalam pernikahan itu nanti diberikan anugerah. Di dalam pernikahan itu nanti Allah berikan nikmat. Kalau nggak percaya coba. Dulu kayaknya kita menikah asal menikah aja, nggak mikirin ini nanti diberi makan atau tidak oleh suami ya. Kemudian suamiku ini punya tabungan berapa, nggak mikir, ya atau tidak? Itu kalau saya loh. Nggak tahu kalau teman-teman jangan-jangan sudah tanya, kamu punya kekayaan berapa nih kayak aku? Wani piro, gitu ya. Maharnya berat kalau mau nikahin aku. Nah, mungkin tidak seperti itu, ya. Kita nggak tahu. Pokoknya nikah sajalah, bismillahirrahmanirrahim, terserah nanti Allah. Mungkin dulu ketika kita juga masih gadis, atau yang bapak-bapak masih jejaga, mungkin juga belum terpikir beli rumah, belum terpikir beli kendaraan, belum terpikir nyimpan perhiasan dan lain sebagainya. Tapi begitu menikah, maka mungkin ini bukti untuk kita semuanya dalam rumah tangga kita. Ternyata apa yang terjadi? Allah berikan kita rumah untuk berteduh dari teriknya panas dan juga hujan. Kemudian Allah berikan kita tempat tinggal untuk ibadah. Selain itu Allah berikan kendaraan juga untuk mempermudah ibadah. Allah berikan kemudian kita juga simpanan. Siapa tahu kemudian suatu saat kita membutuhkan untuk anak-anak kita. Kalaupun kemudian di masa depan kita ada sakit, Allah beri
yang mungkin Allah belum beri ketika kita dulu masih belum menikah. Jadi kalau mau menikah gak usah dipikirin. Kadang kan anak-anak kita yang sudah waktunya menikah ditanya, kok belum menikah? Aduh masih cari kerja dulu tante. Aduh belum berani tante, belum ada tabungan. Gak perlu seperti itu. Karena apa? Menikah itu selain perintah Allah juga perintahnya Rasulullah. Maka kemudian Nabi juga mengatakan, menikahlah kamu, kata Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya nanti di akhirat Nabi akan membanggakanmu karena banyaknya jumlah keturunanmu. Jadi selain ibadah ternyata menikah untuk meneruskan keturunan. Dan kita nanti di akhirat akan Nabi banggakan kepada nabi-nabi yang lain karena banyaknya jumlah kita, karena banyaknya keturunan kita. Jadi Nabi banggakan bukan yang lain, tapi Nabi banggakan karena banyaknya kita yang disebabkan karena adanya ikatan pernikahan. Dan kalau sudah menikah, nggak usah ditunda-tunda untuk punya keturunan, karena itu juga bagian daripada tujuan pernikahan. Makanya khusus untuk Ananda Senja, di dalam kitab Uqudul Lijan itu ada muqaddimah. Muqaddimahnya seperti ini. Jadi ada seorang kiai, ini sering saya ulang-ulang di majelis pernikahan. Ada seorang kiai, santrinya ini perempuan. Jadi pada suatu hari ngaji kitab Uqudul Lijan. Kiai itu mengatakan, "Mai santriku, kalau nanti kamu sudah keluar dari pondok, kemudian kalian menikah, maka begitu selesai akad nikah, mintalah cium terlebih dahulu suamimu." Jadi bukan dicium oleh suami, tapi kita yang mencium suami. Apa kata kiai? Karena pahalanya seorang istri yang mencium suaminya itu adalah sama dengan mencium Hajar Aswad. Jadi nggak usah nunggu umroh, masih lockdown juga. Jadi besok sudah dapat Hajar Aswad, jidatnya suami. Kemudian kiai mengatakan, kalau nanti kamu sudah akad nikah, maka mintalah kumpul tidur duluan sama suamimu. Karena seorang istri yang minta duluan pada suaminya, maka pahalanya sama dengan membunuh 1000 orang kafir. 2 tahun berikutnya, ini bukan cerita saya nih, jadi ini ada di kitab Uqudul Lijan. 2 tahun berikutnya dilalah kersanya Allah, bunyainya meninggal dunia. Jadi kiainya menjadi duda. Bingung kiai ini, waduh yang dihadapi santri perempuan semua, nggak punya istri, berbahaya nih. Maka kemudian kiai berusaha untuk mencari ganti nyainya, maka dipilihlah di antara santrinya yang paling cantik, dipilihlah di antara santrinya yang paling alim, karena bakal jadi bunyai. Tidak hanya sekedar cantik, cantik kalau P4, ibu tahu nggak P4? Pelongo pahpoh. Untuk apa? Maka dipilih yang cantik, dipilih yang alim. Akhirnya pada suatu hari terpilihlah si Fulanah, bagian daripada santri yang cantik, yang mempesona, yang pintar, yang alim. Dan namanya santri pintar, santri alim, begitu dipilih akan dijadikan istrinya kiai, dia udah awas ya kiai, kata santrinya. 2 tahun yang lalu kiai beri pelajaran, kalau akad nikah terjadi, ciumlah dulu suamimu. Ku cium nanti kiai. Wah, namanya santri cerdas. Nanti kalau sudah akad nikah, aku minta duluan sama kiai. Asik-asik kan begitu. Hari yang ditentukan pernikahan, betul. Jadi kiai dengan santri yang dipilih untuk menjadi istrinya, begitu akdun nikah, maka santri tadi ingat pelajaran 2 tahun yang lalu, maka langsung mengatakan, baru saja akad nikah, tamu-tamu masih ada, bahkan orang tua keduanya masih ada. Apa kata santrinya tadi? Kiai, cium dong kiai. Nah begitu. Wow, kiainya terkejut. Waduh, inilah resikonya punya santri pinter. Pelajaran sudah 2 tahun yang lalu masih ingat pula. Tapi karena kiai tadi menyadari bahwa itu adalah bagian daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Jidatnya kiai disodorkan. Nih, kata kiai, nggak malu-malu. Kenapa? Karena pengen pahala mencium Hajar Aswad daripada repot-repot pergi ke Mekah, nunggu umroh lama, tapi sudah mendapatkan nilai pahala Hajar Aswad. Belum lagi tamu-tamu bergerak, mungkin masih jamu-jamuan.
istri yang baru dinikahi, yaitu santrinya yang alim tadi, mengatakan, "Kiai, Kiai, ayolah masuk kamar Kiai." Wow, Kiai juga terkejut. Dasar istri ngalim gitu kan, maunya pahala terus, dan pahalanya bukan main-main, yaitu sama dengan membunuh 1000 orang kafir. Akhirnya mau tidak mau ya Kiai masuk kamar sama istri barunya. Saya nggak cerita apa yang dia lakukan. Walhasil teman-temanku sekalian, khususnya calon mempelai, begitu seminggu, 2 minggu, Kiai hanya bisa menghela napas. Itulah rasanya ternyata punya istri yang pinter, maunya pahala terus. Jadi nggak habis maghrib minta, habis isya minta, jam 12 minta alasannya tahajud, jam 3 minta, habis subuh minta, habis duha minta, sebelum duhur minta, habis zuhur minta, habis asar minta. Bayangkan 4 guli 6 bu, siang 4 kali, malamnya 6, jadinya 10 kali sehari. Akhirnya begitu seminggu, 2 minggu, akhirnya 3 bulan. Maka dikatakan masa bulan madunya udah mulai habis, 3 bulan. Akhirnya Kiai dengan memberanikan diri mengatakan, "Wahai istriku yang paling aku cintai, wahai istriku yang paling aku sayangi, orang kafirnya udah mati semua. Kita bantai terus tiap hari." Ternyata di catatan kakinya apa? Ternyata karena kiainya udah tua, jadi udah nggak kuat lagi. Artinya apa? Ini pelajaran teman-temanku sekalian, khususnya mempelai berdua, ya, bahwasannya Islam tuh mengajarkan sampai segitunya diatur oleh syariat agama kita. Kenapa? Karena di dalam Islam Allah tidak menghendaki perceraian dalam sebuah pernikahan. Jadi perceraian itu adalah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun diperbolehkan. Maka biasanya, mohon maaf, walaupun hubungan suami istri itu bukan suatu yang utama di dalam kehidupan rumah tangga, tapi ini adalah bagian dari kebutuhan yang pertama. Karena rekreasinya, refreshingnya suami istri itu adalah di dalam kumpul tidur pasangan suami istri. Dan banyak perceraian-perceraian juga disebabkan karena kurang adanya pelayanan baik daripada suami ataupun istri untuk urusan hubungan suami istri. Maka diajari sampai segitunya. Maka istri minta duluan itu sampai pahalanya sama dengan membunuh 1000 orang kafir. Bayangkan kalau yang dicerita Kutulijen tadi 10 kali sehari, apa enggak 10.000 kita bantai terus tiap hari. Lah ini kalau terjadi berhari-hari, apanya orang kafir nggak mati semua? Lah ini kenapa? Jadi yang namanya laki-laki itu syahwatnya satu, jadi dia fokus untuk diurusan itu, sementara akalnya 9. Berbalik dengan kita perempuan, akalnya 1, tapi kebutuhan atau nafsunya yang 9. Jadi nggak dapat satunya, kita dapat satunya, nggak dapat satunya, kita dapat satunya. Tapi untuk laki-laki, urusan nafsunya cuma urusan hubungan suami istri. Makanya coba ayo kita introspeksi diri. Adakah suami kita yang sibuk kalau kemudian bajunya kurang? Ada nggak? Aku mau dibelikan baju baru, Toma, mau diberikan baju baru. Ada nggak para suami-suami yang ribut minta baju baru? Yang ribut minta istri baru. Ada nggak kira-kira para suami yang barangkali mungkin, mohon maaf, dia sibuk minta parfum, dia sibuk minta make up? Ada nggak? Nggak ada. Tapi dia akan sibuk minta kalau sampai 3 hari 3 malam kita nggak tawarkan. Loh itu. Nah, oleh karena itu Allah sampai ngurusin kita sedetail-detail mungkin. Makanya kemudian pandai-pandailah kita sebagai istri untuk menawar-nawarkan diri asal kepada suami sendiri, jangan nawarkan diri sama semua orang. Ya kan? Ini ada pula zaman-zaman Facebook, zaman-zaman online seperti ini. Tanya tentang dirinya bukan kepada suaminya, tapi tanyanya kepada teman laki-lakinya yang notabene suami orang. Contohnya, menurutmu aku ini bagaimana ya? Ya karena taunya cuma sekejap-sekejap.
kamu cantik, kamu baik, kamu harum, kamu ini, langsung selangit gitu. Coba tanyanya sama suaminya yang 24 jam hampir kumpul sama kita. Mas, menurutmu aku ini bagaimana? Amit-amit. Andai kata belum terlanjur begitu, wow, ngeri kali. Tapi kita nggak boleh marah kalau kita punya suami jujur seperti itu. Bisa jadi apa yang dikatakan benar, dan itu bagian daripada kita muhasabah diri. Jadi tanyanya mesti kepada suami sendiri, kalau tidak kepada anak sendiri yang dia banyak waktu bersama dengan kita. Jangan bertanyanya kepada orang lain. Orang lain kan ngertinya ketika kita baik-baiknya saja. Lah ini, maka kita nawarinnya juga cukup kepada suami. Jadi begitu suami bangun tidur, kita bangun tidur duluan. Begitu suami melek, wow, alhamdulillahirabbil alamin, ready. Siapa tahu suami langsung minta, Bu. Siap dulu maksudnya. Kemudian suami kita mulai conyan, senyum, cengir-cengir. Ngapain, Pak? Cengar-cengir. Kamu pikir aku takut? Siap. Begitu. Suami mau pulang kerja, jangan dibiar-biarin. Kenapa? Ditawarin. Begitu ditelepon, di mana, Mas? Lagi di jalan, mah. Kira-kira langsung atau tunggu dulu? Suaminya, aku ini ya Allah di lampu merah. Di lampu merah itu ada Cina, kelihatan pula pahanya. Ya Allah, aku bayangin kalau istriku kayak gitu bagaimana. Tapi nggak apa-apa lah, Dek. Kamu hitam juga nggak apa-apa. Yang penting ada daripada enggak. Tadi yang dilihat kan paha yang mulus, punya Cina. Istrinya nggak tahunya gelap. Tapi apa kata suami-suami kita? Wes nggak apa-apa, enak ya ngono kuwi gitu. Dinikmati aja kata suami kita. Tapi apa? Wih, dia ngebut naik motor karena dia telah melihat sesuatu tadi di lampu merah. Begitu sampai di rumah, apa yang terjadi? Istrinya sudah dibilang langsung pun tidak siap-siap untuk ganti baju, pakai baju yang seksi, atau barangkali pakai parfum. Dibiarkan pakai daster gelebar-gelebor. Apa kata suami kita? Ada, kok jadinya malah kayak begini? Artinya apa? Suami kita nggak bergairah lagi. Hati-hati teman-temanku sekalian. Kalau ini sampai terjadi berulang, suami kita lantas kemudian tidak ada di pikirannya tentang diri kita. Dia akan pasti bayangin orang di luar sana yang indah-indah. Jadi jangan salahkan kalau kemudian suami melirik perempuan lain. Kalau suami kita kemudian menyukai perempuan lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan kenikmatan. Artinya baik di dalam hubungan suami istri atau kenikmatan dohir yang beliau saksikan. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik pandangan mata suami itu adalah pandangan istri yang solihah. Nah, jadi kalau di depan suami itu cengar-cengir aja, nggak usah marah-marah. Ngapain mah kamu cengar-cengir? Kan paling baik katanya senyum di depan suami. Miriannya aja, Bu, kita dikatakan suami kita orang gila, berarti suami kita ikut gila, mempunyai istri gila. Begitu. Jadi ini untuk ananda seperti itu. Jangan gengsi, karena itu juga kebutuhan. Ini kebanyakan di antara emak-emak gayanya gengsi, tapi padahal butuhnya minta ampun. Jadi kalau ada masalah keluarga gampang ngambul. Jadi kalau mau dipeluk suami, amit-amit cuma bayi, gitu, membelakangi suaminya. Akhirnya suaminya tertidur, mikir-mikir di samping, kok nggak nyentuh-nyentuh ya? Ya Allah, marah bener apa ya? Pura-pura nengok pelan-pelan, takut bangun. Ini bukan saya loh ya, ini orang curhat. Kadang gengsi kita, padahal kita butuh, tapi kita malu untuk mengatakannya. Padahal di dalam syariat agama, kalau kita yang ngajak duluan, kalau kita yang nawarkan duluan untuk kebutuhan suami, maka kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Tadi malam kira-kira sudah pada membantai atau belum? Kasihan yang jomblo-jomblo. Ya, nah inilah teman-temanku sekalian. Maka ibu-ibu yang dimulai dengan Allah dan juga Senja, mulai besok jangan malu-malu. Tapi ya nggak usah seperti di kitab itu ya. Tamu-tamu belum datang keret suami. Tahu nggak pahala aku ini. Ya nggak
jangan segitu amat-amat. Ini kan ceritanya memotivasi begitu kan. Ya paling tidak kalau acaranya sudah selesai, nggak boleh ada alasan capek, nggak boleh alasan apapun ya, yang namanya perempuan, karena memang tugas utama perempuan sebenarnya taat kepada Allah dan juga taat kepada suami, karena surganya istri itu ada pada diri suaminya. Jadi hati-hati mumpung masih di awal. Nah, yang terakhir, saya pernah mendapatkan pesan dari nenek buyut saya ketika saya mau menikah. Apa kata nenek buyut saya? Kamu kan sering naik pesawat, begitu? Iya, iya nek. Kamu kalau melihat hutan, begitu kamu mau turun, itu biasanya pelabuhan atau bandara itu kan dekat hutan. Ya, apa yang kamu bayangkan kalau kamu melihat hutan? Saya cerita pada saat itu, ya nampaknya hutan itu sejuk, hutan itu kalau dilihat dari atas nampaknya indah, nampaknya kalau kita rekreasi ke hutan kok kayaknya enak. Apalagi yang kalian lihat adalah pohon pinus yang tidak banyak punya ranting-ranting. Jadinya kayaknya kalau kita itu mau refreshing ke hutan, yang kita bayangkan, Masya Allah sejuknya. Nggak terpikir bahwa di hutan itu ada serigala, nggak terpikir bahwa di hutan itu ada ular, nggak terpikir kalau di hutan itu ternyata juga ada binatang-binatang yang ganas yang lainnya. Paling tidak di hutan kita temukan yang namanya ulet-ulet bulu atau barangkali nyamuk. Ya atau tidak? Jarang orang bercerita. Apa yang kamu bayangkan ketika kamu kemudian refreshing ke hutan? Yang kita ceritakan sebelum kita masuk mesti yang indah-indah. Tapi begitu kemudian kita masuk, apa yang terjadi? Maka akan ketemulah singa, akan ketemulah serigala. Kalau yang masih benar-benar hutan alami, ketemulah gajah di dalamnya, ketemulah ular-ular yang begitu besar, ketemulah kemudian monyet-monyet. Paling kecil kita ketemu dengan nyamuk, dan ternyata nyamuk tidak kalah ganasnya untuk menggigitin kulit kita dan menghisap darah kita. Iya atau tidak? Ya. Kata nenek saya, itulah rumah tangga. Kamu jangan bayangkan yang indah-indah tok dengan suamimu. Dan ketahuilah itu terjadi ketika kamu baru saja di pelatarannya, belum masuk ke hutan yang sesungguhnya. Maka kalau sebulan 2 bulan masih indah-indah, diumbar foto mesra-mesranya, sampai minum berdua, kayak dunia miliknya berdua. Orang lain ngontrak semua. Begitu 3 bulan, apa? Wah, ketemu kalajengking. Besoknya lagi ketemu ular, besok lagi ketemu singa, besok lagi ketemu apa lagi. Dan yang paling mengerikan, hampir setiap hari kita kemudian ketemu dengan nyamuk-nyamuk nakal itu yang menggetelkan hati. Ayo, kira-kira begitu nggak kira-kira rumah tangga tuh? Ini ibu-ibu, iya atau tidak bu? Gatel-gatelin itu ada nggak? Nah, jadi itulah Ananda Senja. Jadi nggak semudah yang dibayangkan. Jadi kita sebagai seorang perempuan harus memiliki mental yang tangguh, harus memiliki spot jantung yang begitu kuat. Kenapa? Untuk menghadapi binatang-binatang yang ada di dalam hutan belantara itu. Jadi ternyata kalau benar-benar seperti kita, naudzubillah min dzalik, yang akhirnya kemudian ada rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian, itu mungkin telah betul-betul tergigit kalajengking yang besar dan raksasa. Kemudian mungkin Kak Asna bilang malah ada dinosaurus yang siap untuk menerkamnya. Akhirnya apa? Lari. Jadi begitu. Nah, itulah rumah tangga. Maka hanya kekuatan iman, ketangguhan hati yang kemudian untuk menguatkan kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan itulah jadi yang pahit-pahit dibayangin juga, sehingga ketika kemudian kita ketemu dengan nyamuk-nyamuk nakal, kita sudah siap autannya. Kalau barangkali kita menemukan ular-ular berbisa, kita juga sudah menemukan penangkalnya atau penawarnya. Sehingga apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak membuat hati kita terkejut dan tidak membuat hati kita kemudian putus asa. Kita adalah membangun sebuah kesadaran bahwa itu semua yang namanya perjalanan kehidupan rumah tangga. Bukankah kalau Allah sayang kepada kita pasti untuk diujinya. Nah, ini jadi mudah-mudahan kita doakan besok Ananda Senja dan juga Galih yang akan melakukan akad nikah mudah-mudahan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai nanti putra-putri yang soleh dan solihah yang membanggakan kedua orang tua sebagaimana orang tuamu juga membanggakan dirimu dan juga akan melakukan kewajibannya untuk menikahkanmu besok pagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, termasuk kepada pengantin-pengantin layu ya. Siap, ini adalah perhatian untuk kita semuanya. Sepulang dari sini kita semangat seperti menjadi pengantin baru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.